Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Jamil, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saya Oktavia Eka Putri dengan NIM 1996140015 ingin menjelaskan teori keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Adapun materi yang akan dibahas yaitu pertama, definisi teori keunggulan komparatif, yang kedua, beberapa asumsi penting dalam teori keunggulan komparatif Ricardo, yang ketiga, perbedaan antara keunggulan absolut dengan keunggulan komparatif, dan yang terakhir, kritik terhadap keunggulan komparatif. Definisi teori keunggulan komparatif. David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori keunggulan mutlak yang dicetuskan oleh Adam Smith. David berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut. Negara seharusnya memproduksi pada barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Masing-masing mencurahkan sumber dayanya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka tidak seharusnya mengalokasikan sumber daya pada barang yang tidak unggul secara komparatif, meski memiliki biaya absolut yang rendah. Untuk barang yang tidak unggul secara komparatif, mereka dapat membelinya di pasar internasional. Ketika semua negara melakukannya, manfaat perdagangan bebas akan maksimal, begitu juga dengan alokasi sumber daya. Beberapa asumsi penting dalam teori keunggulan komparatif Ricardo adalah: yang pertama, produksi hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara. Yang kedua, tidak ada biaya transportasi yang mana dapat mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual. Yang ketiga, pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara. Yang keempat, faktor produksi hanya terdiri dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah mobile di pasar domestik, tapi immobile antar negara. Dari beberapa asumsi tersebut, keunggulan komparatif terjadi apabila suatu negara mampu melakukan proses produksi barang dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Perbedaan antara keunggulan komparatif dengan keunggulan absolut. Keunggulan komparatif datang dari biaya peluang yang lebih rendah. Biaya peluang adalah manfaat yang hilang ketika kita memilih satu alternatif terbaik berikutnya. Misalnya, seorang pekerja dapat menggunakan 1 jam kerja untuk menghasilkan 3 kain atau 6 sepatu. Meski mungkin ada alternatif lainnya, asumsikan mereka bukanlah alternatif terbaik berikutnya. Dalam hal ini, ketika dia memilih memproduksi 3 kain, biaya peluang adalah 6 sepatu. Sebaliknya, ketika dia memproduksi 6 sepatu, biaya peluang adalah 1/2 kain. Sementara itu, keunggulan absolut datang dari biaya per unit yang lebih rendah, muncul ketika sebuah negara menghasilkan output yang lebih besar, menggunakan input yang sama, menghasilkan kuantitas yang sama, tetapi menggunakan input yang lebih sedikit atau menghasilkan kuantitas yang sama tetapi lebih cepat. Dalam contoh di atas, pekerja memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi sepatu. Dia dapat menghasilkan 6 unit untuk 1 jam kerjanya, lebih banyak daripada hanya 3 unit untuk kain.
Contoh studi kasus berikut ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dari penerapan teori keunggulan dalam lingkup perdagangan internasional. Berdasarkan data tabel di atas, Jepang unggul atas dua jenis produk, baik beras maupun elektronik dibandingkan Indonesia. Namun, keunggulan tertinggi Jepang pada produksi elektronik, sementara Indonesia lemah baik pada produksi beras maupun elektronik, akan tetapi kelemahan terkecilnya pada produksi beras. Oleh sebab itu, sebaiknya Jepang berspesialisasi pada produk elektronik, sedangkan Indonesia pada produk beras. Apabila kedua negara melakukan perdagangan, maka keduanya akan sama-sama memperoleh keuntungan. Kritik terhadap keunggulan komparatif. Kritik terutama tentang beberapa asumsi dalam model Ricardo. Pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Asumsi dua barang dalam konsep Ricardo jauh dari kenyataan karena ekspor-impor melibatkan banyak barang dan negara. Kedua, perdagangan antar negara melibatkan biaya transportasi, sehingga mengasumsikannya tidak ada adalah mustahil. Biaya transportasi mempengaruhi harga jual dan mungkin menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. Ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan berperan penting dalam produksi. Modal seperti mesin misalnya memungkinkan produksi lebih cepat daripada menggunakan tangan. Yang keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Pekerja membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan baru ketika beralih ke industri yang berbeda. Selain di era globalisasi, sekarang ini mereka juga dapat dengan mudah berpindah antar negara demi mengejar kesempatan yang lebih baik. Kelima, model mengecualikan efek teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi perbedaan produktivitas tenaga kerja. Itu juga mempengaruhi perbedaan kualitas barang modal di sebuah negara yang mana tidak diperhitungkan dalam model. Demikian penjelasan dari saya mengenai teori keunggulan komparatif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.